Saudara-saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkannya dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Lebih dahulu kita mohon kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita minta Tuhan dampingi kita, Tuhan berkati kita, dan Tuhan juga menuntun langkah-langkah kehidupan kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami kini masuk pada masa Prapaskah. Suatu masa yang membuat kami mestinya bertobat. Karena selama ini kami jalan jauh dari Engkau, dari perintah-perintah-Mu. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa melindungi kami, menjaga kami, tetapi juga menuntun kehidupan kami ini. Tuntunlah kami supaya pada masa Prapaskah ini kami setia pada Engkau dan berjanji juga untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semoga dengan begitu kami juga bisa menyeluruhkan rahmat-Mu kepada banyak orang lain yang mendambakan kasih-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita baca kitab suci yang diambil dari Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Isinya sebagai berikut. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, 4 hal yang mesti kita perhatikan sungguh-sungguh selama masa Prapaskah ini. Yang pertama ialah puasa, yang kedua ialah pantang, yang ketiga ialah berdoa banyak, yang keempat ialah berbuat kasih. Baca Injil tadi menjelaskan bagaimanakah iblis mau menjatuhkan Yesus, seorang yang oleh orang Kristen dikatakan penyelamat dunia. Dialah yang manusia harapkan kedatangannya ke dunia ini. Iblis tahu rencana Tuhan Allah. Oleh karena itu iblis mau menghancurkan rencana Tuhan Allah itu. Dengan yang pertama ialah menghancurkan sang penyelamat bagi dunia ini. Itulah Yesus. Saudara lihat bagaimanakah kelicikan iblis mau mematahkan rencana Tuhan Allah. Dan karena itu langkah pertama ialah menghancurkan program Tuhan Yesus. Saudara lihat, Yesus sendiri sebelum menjalankan tugas-tugasnya di tengah-tengah masyarakat, Dia lebih dahulu membuat satu puasa.
selama 40 hari di padang gurun. Yesus tahu bahwa tugas pokok ini tidak gampang. Dia akan bertemu dengan banyak orang juga yang pikirannya tidak searah dengan dia. Dia tahu bahwa banyak orang juga akan menantang program-programnya. Dan karena dia ambil satu keputusan, lebih baik saya berpuasa dulu sebelum saya jalankan tugas istimewa ini di tengah-tengah umat manusia. Programnya ialah 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Dan pada saat itu datanglah iblis, kepala setan-setan, kepala roh-roh jahat. Itulah Lucifer yang datang menggoda Yesus. Saudara lihat, muncul sekali sifat-sifat jahat iblis. Dia menggoda, tetapi juga lewat dia punya godaan itu dia mau kuasai pribadi Yesus. Itulah sifat-sifat iblis. Menggoda sampai mau menguasai pribadi orang yang dia goda itu. Itulah rencana iblis yang sifat-sifatnya juga diseluruhkan bagi semua setan-setan dan roh-roh jahat. Dia goda Yesus itu tidak hanya satu kali, tetapi sampai 3 kali. Godaan yang pertama, iblis tahu bahwa Yesus itu sudah lapar. Maka dengan begitu gampang dia bilang sama Yesus, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, dan kau bisa makan sambil kenyang. Coba lihat, saudara, Yesus katakan kepada iblis, manusia bukan hidup semata-mata dari roti saja. Ada juga firman Allah sebagai santapan rohani bagi manusia. Iblis belum hilang jalan, dia kembali goda lagi. Pada godaan yang kedua ini diantar ke tempat yang tinggi, dan itulah gunung yang tinggi. Di situ seluruh dunia, bahkan semua kerajaan juga diperkenalkan oleh iblis kepada Yesus. Semua ini milikku. Dan semuanya ini, semua kerajaan juga, bahkan dunia ini akan kuserahkan kepada engkau, asal kau menyembah aku. Dengan tenang, Yesus mengatakan, kau mesti sembah Tuhan Allahmu. Bukan aku menyembah engkau, tetapi sembahlah Tuhan Allahmu. Datang godaan yang ketiga lagi. Karena iblis belum lagi mengalahkan Yesus, dia antar lagi ke tempat yang ketiga, ke atas bait Allah. Kemudian iblis katakan kepada Yesus, silakan jatuh saja ke bawah. Nanti Allah perintahkan para malaikat Allah untuk menatang engkau. Kau akan terlindungi, sehingga kakimu tidak akan terhantuk apa-apa. Yesus katakan kepada iblis, jangan ganggu Allahmu. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Akhirnya iblis tinggalkan Yesus dan menunggu saat yang tepat. Iblis tinggalkan Yesus dan menunggu saat yang baik, yang tepat. Saudara sekalian, itu tanda bahwa godaan iblis itu tidak pernah selesai. Menunggu saat yang tepat. Kapan saat yang tepat? Yang jelas dia akan gunakan juga manusia yang percaya sama Tuhan. Dia akan goda orang-orang itu untuk saling menghancurkan, saling bertikai, saling menghasut, saling berperang, untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Karena begitulah cara iblis. Iblis tidak suka kita bersekutu dengan Tuhan Allah. Iblis tidak suka bahwa manusia itu saling mencintai, saling tolong menolong. Itu versi Yesus. Dan karena itu dia akan menghancurkan setiap orang yang mau saling membantu satu yang lain. Betapa gembiranya iblis kalau manusia saling bertikai, saling menghancurkan, saling membunuh, dan lain sebagainya. Saudara, masa prapaskah ini jangan lupa kita mesti berusaha betul-betul. Jangan sampai jatuh dalam genggaman iblis. Jangan sampai jatuh dalam godaan-godaan iblis. Yesus mampu mematahkan kuasa-kuasa iblis karena dialah Tuhan yang dekat dengan Tuhan Allah, Allah Bapa di sorga itu. Kita sudah tahu program-program pada masa prapaskah ini. Ada banyak rencana yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, iblis tidak akan mundur untuk menghancurkan program-program itu. Anda mau berpuasa? Iblis mengatakan jangan, lapar dong. Anda mau pantang? Iblis mengatakan daging bagus. Anda mau berdoa? Iblis katakan jangan buang-buang waktu. Ada banyak rencana yang kau mesti berbuat. Kenapa kau tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu?
Iblis tidak mau kau berdoa kepada Tuhan Allah. Iblis tidak mau kau bersekutu dengan Tuhan Allah. Dia akan ajak Anda, lepaskanlah doa-doamu itu. Mau pergi ke sakramen pertobatan? Iblis mengatakan jangan. Untuk apa kau pergi ke sakramen pertobatan itu? Tidak ada gunanya. Semua yang diajarkan itu hanya dusta belaka. Tidak perlu. Lakukanlah kejahatanmu itu yang paling indah. Itulah satu kehormatan bagi engkau. Anda jangan minta bantuan Tuhan, karena Anda juga mampu mengalahkan segala-galanya. Apalagi mau pergi ke sakramen Ekaristi Kudus. Jangan. Itu hanya roti biasa. Bukan tubuh Yesus. Bukan darah Yesus. Semuanya itu adalah dusta belaka. Yang keempat ialah berbuat kasih. Anda mau dermakan orang-orang yang susah? Jangan. Anda juga butuh uang. Lebih baik Anda kumpul banyak-banyak untuk bangun rumahmu, beli mobilmu, beli sepeda motormu. Jangan kau dengarkan seruan-seruan itu yang hanya buat engkau susah, menderita, dan miskin. Kau mau memaafkan orang lain yang sudah menyakiti hatimu? Jangan. Musuhmu sana yang sudah menghancurkan pribadimu, menghancurkan keluargamu. Untuk apa kau berdamai dengan dia? Tak ada gunanya. Saudara, sepanjang masa prapaskah ini, iblis akan mengganggu kita masing-masing. Iblis akan membuat kita jauh dari Tuhan Allah, tapi juga jauh bersama kita, bahkan juga anggota-anggota keluarga kita. Karena itu kita mesti buat satu tekad nekat. Kita baharui hati kita, dan kita berjanji, aku tak mau dipatahkan oleh kuasa iblis, setan, roh jahat itu, yang hanya menghancurkan pribadiku, keluargaku, dan sesamaku. Kita mampu kuasai iblis. Dia hanya pandai-pandai menggoda. Asal betul-betul kau berjanji pada dirimu sendiri, aku mau berubah melalui masa prapaskah ini dan seterusnya. Marilah kita bersama-sama mohon Tuhan jaga kita, lindungi kita, teristimewa juga memberkati kita dan program-program selama masa prapaskah ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak kepadamu atas nasihatmu kepada kami semua untuk tetap rapatkan diri bersama Engkau, ya Allah. Kami tahu bahwa sebagaimana Yesus sendiri telah digoda oleh iblis, kami manusia juga akan digoda oleh dia, bahkan mau dikuasai oleh dia. Tolong kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bantulah para keluarga kami. Semoga pada masa prapaskah ini kami juga setia melaksanakan program-program kami. Semuanya semata-mata demi kemuliaan-Mu, tapi juga untuk keselamatan kami sekalian. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.